Nah, ini membahayakan. Dan itu bisa tercermin dari perilaku yang dilakukan. Ya. Setiap niat yang ada di dalam hati itu seringkali tercermin dari bagaimana dia berperilaku. Karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ya, innal kalama la fil fuad wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Yang disebut ucapan, ya, itu sebetulnya apa yang tergumam di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Hanya saja diciptakannya lidah, diciptakannya lisan untuk mengekspresikan dan menjelaskan apa yang tergumam dan terbersit di dalam hati kita. Artinya, setiap yang terpancar dari perbuatan dan ucapan seseorang itu merepresentasikan isi hatinya, ya. Sehingga orang yang isi hatinya ikhlas itu seringkali mudah terdeteksi dari ucapannya, dari perbuatannya, ya. Bagaimana dia kemudian mampu mengekspresikan keikhlasan dia. Ciri orang yang ikhlas ala sabilil mithal sebagai sebuah contoh. Dia ngajarnya ikhlas. Kalau dia ngajarnya ikhlas, dia nggak akan ngebedain antara ngajar di masjid komplek dengan ngajar di masjid kampung. Ya. Sebagaimana di masjid komplek dia subuh-subuh datang semangat, di masjid kampung juga subuh-subuh datang semangat. Dia nggak akan ngebedain mana undangan orang kaya, mana undangan orang miskin. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan idza da'ahul miskinu ajabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan kalau diundang sama orang miskin, sama rakyat jelata, beliau datang tanpa sungkan, ya. Tapi kalau orang yang enggak ikhlas itu kelihatan dari bagaimana dia berperilaku. Oh, yang undang orang kaya nih. Selamatan rumahnya nih. Beseknya 3 tingkat nih. Ya, sarung BHS-nya masterpiece nih. Oh, pengajian selamatan jam setengah 8 malam, jam 6 udah nongkrong di gerbang komplek. Ya. La ilaha illallah. Mimpin tahlilnya juga semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Giliran yang undang orang miskin, aduh. Telur doang ini mah. Ini juga kayaknya telurnya boleh nyisihin dari MBG, jangan-jangan nih. Ya. Diundang acara jam 8 datang setengah 9. Baca tahlilnya lemes. La ilaha illallah. Itu ala sabilil mithal sebagai sebuah contoh. Walaupun ada beberapa orang yang tidak memiliki keikhlasan tapi dia mampu menutupinya sehingga tidak tercermin, ya, ketidakikhlasannya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itulah kenapa Sayyidina Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi ketika beliau berbicara tentang bab ikhlas, beliau tidak hanya mengutip ayat yang menjelaskan tentang ikhlas itu apa, tapi beliau juga menyertakan ayat yang menjelaskan bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, dia bukan gimmick yang meskipun Anda coba untuk tutup-tutupi, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Dalam hal ini Sayyidina Imam An-Nawawi mengutip 3 ayat. Yang pertama beliau bicara tentang perintah ikhlas terlebih dahulu. Dalam surah Al-Bayyinah Allah firmankan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa sih agama yang lurus itu? Agama yang lurus itu adalah agama yang mengajarkan dan mewajibkan setiap pemeluknya bukan hanya untuk melakukan perkara-perkara yang ritual zahir. Bukan hanya melaksanakan ibadah yang nampak. Ini Bapak Ibu sekalian datang dari rumah pagi-pagi, ya, jam 4:30 melangkahkan kaki, ya, jam 4:30 udah starter mobil, jam 4:30 udah starter motor, datang ke sini, ini adalah amalan yang nampak. Amalan yang zahir, ritual yang kasat mata. Ya. Bahkan mungkin ya, pastinya security di setiap klaster kita tahu
Oh, Pak Haji Fulan barusan keluar dengan mobilnya. Oh, Ibu Hajah Fulanah barusan keluar, bahkan jalan kaki, mau ke masjid pakai mukena dan lain-lain sebagainya. Tapi bukan cuma itu yang diperintahkan di dalam agama. Ya, yang diperintahkan di dalam agama adalah bagaimana kita melakukan ritual-ritual yang bohir, ritual-ritual yang nampak tersebut yang disertai dengan ritual-ritual batin. Apa itu ritual batin? Ilmu kanuragan. Bukan. Ritual batin itu adalah kita mengikhlaskan setiap amal perbuatan kita.